Katanya dia cerita dipukul garan pipa, batang pipa, pompa. Oke, sama Bapaknya. Pak, sementara malam ini karena saya juga nggak punya tempat umpamanya, jujur aja kan gitu. Iya. Pak, itu yang saya tunggu omongannya Pak. Nggak mungkin saya lepas ini jalan Pak. Udah makan belum? Nah, belum. Tadi sampai kemana? Udah. belum 5 kali ya? Sama bapak ini kenal semua nggak? Ya tuh Lupa ya? tahu kalau tapi ya itu susah. Tapi lupa paling. Udah sekarang nggak ada kayak gini kan jadi lupa. Anaknya golongan mriki. Sejarahnya iya Mbak, saudaranya tapi saudaranya yang sing wedok. Terus bapaknya tuh ada di sini. Tadi ceritanya bapaknya tuh nikah punya anak dia nikah. Jadi ada sepupunya di sini yang mau on the way ke sini. Jadi kita juga bingung ya, karena ya waktu info itu katanya bilang di Pulau Gadung RT 9 ya, RW 7. Jadi saya cuma disuruh ke sini aja untuk ngembaliin tempong. Tapi ini yang informasi ini juga nggak jelas. Maksudnya keluarganya itu yang sebenarnya ada di mana kita juga nggak tahu. Cuma disuruh tanya sama warga sini aja katanya gitu. Pak Tepongnya juga bingung karena 10 tahun yang lalu belum jadi kayak gini, belum serapih ini mungkin ya Pak ya? Ya. Masih belum kayak gini ya Pak, jadi dianya juga jadi bingung. Pokoknya sini masih pinggir kali dulu kan bisa buat motong. Sana buat potongan ayam. Oh gitu Pak. Nah, jadi kan di jalan pohon-pohon masih banyak. Berapa lama kain ditemukannya? Setelah di yayasan berapa lama ini? 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi yang hilang dari sini 10 tahun lebih. Kita nggak tahu sih, katanya kan ada yang bilang dia tuh dioper sama Dinas Sosial Pulau Gadung ya Pak ya? Katanya seperti itu. Tetapi kita temukan ada di Bogor. Oh iya. Ya, Pas kita tanya makanya sama dia, di sini pun kan ya orang-orang ini Tepong kemana ya kok sekarang? Ya cuma gitu aja karena udah nggak pernah kelihatan. jadi menurut informasi katanya adanya ada di Dinas Sosial Pulau Gadung. Tetapi kita temukannya ada di daerah Bogor, di daerah Bogor. Nah, terus menurut informasi bahwa si Bapak Tepong ini ditinggalin ya Pak ya, di mobil ya? Hah? Di Bogor? Jalan. Hah? Jalan. Di jalan kan? Ditinggalin di mobil ya? Tuh, dia bilang ditinggalkan di jalan. Yang lalu kita cerita sama Pak Joni, katanya ada di YouTube, pernah lihat di Pak Tepong, Nah itu Pak Tepong naik mobil terus ditaruh di jalan. di YouTube ada namanya. Iya. Iya, Tepong Tuh, katanya ada di betul. YouTube katanya. Nggak gitu. tahu ya, tapi menurut informasi bahwa Pak Tepong itu ditinggalin di jalan sama kendaraan mobil. Jadi aku nggak tahu posisinya dia dibuang atau apa gitu. Mau pulang nggak? Mau kemana? Kemana? Jantung. Di jantung. Cijantungnya di mana? Oke guys, jadi ini kita tunggu sepupunya Tepong, adik dari ibunya apa bapaknya gitu, aku lupa. Nanti ikutin vlog aku terus ya, dan minta tolong dukungannya dengan cara apa? Di subscribe, like, and share sebanyak-banyak. Dari orang katanya ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di daerah Bogor. Saya temuin di Gunung Putri 3 bulan yang lalu, 3 bulan lebih malah, 4 bulanan. Nah terus kita obatin, kita bawa langsung ke yayasan. Setelah itu ada yang komen di YouTube saya, katanya ini keluarganya ada di Pulau Gadung di sini, dikasihlah saya alamat ini, kata suruh tanya sama di sini aja, katanya gitu. Nah terus posisinya kan
maksudnya ketika ada keluarga kan emang harus dianterin ya Bu ya, kecuali benar-benar orang yang terlantar, tidak ada sanak keluarga sama sekali, baru boleh ya maksudnya kita urus, kita tampung. Ini kan kalau ada keluarganya ya emang harus diserahkan dengan keluarga gitu. Maksud saya seperti itu, karena kan emang tugas dan kewajiban saya hanya mempertemukan orang terlantar dengan keluarganya. Selanjutnya harusnya keluarga yang mengurus gitu. Ini memang dulu itu yang ngurusin saya. Soalnya bapaknya ini kakaknya saya. Masih kecil ini, masih bayi umur 1,5 tahun. Yang ngurus saya, kakaknya 2. 3 orang itu ikut ibu saya ya Mbak. Iya, terus begini loh. Terus udah gede diserahkan ke orang tuanya dia. Gitu loh. nah mau kutanya orang tuanya Pak Tepong ada? Enggak tahu. Jadi Oh, tapi- terakhir itu gini Mbak. Tapi maaf, masih hidup gitu ya? Masih Ya, ada? saya ceritain Oke. sedikit ya. Oh. Jadi mas dari nenek saya, Heeh. namanya Pak Digaling ya Mbak ya? Tumiran. Iya, Tumiran Iya, Pak Digaling. Dia itu nitipin ketiga anaknya. Sampai beliau anaknya sudah gede, nyari bapaknya itu pulang-pulang saya masih SD kalau nggak salah, itu cuma minta warisan. Setelah itu hilang lagi sampai detik ini. Terakhir kabar itu kalau nggak salah beliau ini menyusul ke Cijantung ke tempat bapaknya. Oh, tadi dia bilang Cijantung, iya. Iya, jadi sampai ke Cijantung, dia sendirian cerita ke anak ibu Pak Juna, Mbak, anakmu sini Pak Juna, anaknya ibu ini. Katanya dia cerita dipukul garan pipa, batang pipa, pompa Oke, sama bapaknya sendiri. sama bapaknya. Sampai Betul nggak? Betul nggak, Tepong? Hah? Ini lagi ditanya, betul nggak? Hah? Betul? Iya, betul. Terus? ya sampai kayak seperti ini, gangguan. Oke. Setelah itu hilang. Nah, terus bapaknya ada di Cijantung. Alamat lengkapnya ada yang tahu? Enggak tahu. Iya, Enggak juga. tahu, semua enggak tahu. Mungkin jika yang tahu ada Yang tahu ya cuma Tepong ini. Cijantungnya di mana? Pak Tepong? Iya, Cijantungnya di mana? Tahu nggak alamat rumahnya? Jadi bapaknya namanya siapa, Bu? Tumiran. Tumila. Jadi bapak lokasi ada di Cijantung dan itu bapak sama ibunya. Iya, Ibu Tiri. Oh, Ibu Tiri. Ibu Tiri ya, ibunya ini udah enggak ada. Oh, udah meninggal ibu Iya, kandungnya udah dia. meninggal. Nah, terus kakak-kakaknya si Harian Haryati udah meninggal, Haryanto enggak tahu. Haryanto terakhir kabarnya itu menurut versi anaknya ibunya ini yang namanya Juna itu yang di Cilengsi Bogor, itu katanya gangguan jiwa juga. siapa? Kakaknya ini yang bernama Haryanto. Oh, Haryanto. Kalau Haryadi Haryanto Sudah meninggal. udah berapa lama, Bu? Udah Nggak puluhan tahu. tahun Mbak, kita putus komunikasi. Untuk bapaknya nih harusnya bisa menghubungi kita ya, maksudnya Iya. bisa menyelesaikan ini dengan baik, bisa bertanggung jawab seperti apa bertanggung jawabnya, karena saya ketemu di daerah Bogor yang Pak Tepong jelasin sama saya bahwa dia katanya naik mobil terus dia diturunin di situ. Saya nggak mau berseuzon kalau dia dibuang oleh instansi yang Keluarga gitu. terkait atau apa, saya nggak tahu, tapi yang jelas sempat terdengar katanya dia dimasukin ke dinas sosial Pulau Gadung gitu. Nah, untuk kronologis dia ada di Bogor saya nggak tahu karena maaf banget udah kotor banget kondisinya. Bahkan mungkin udah lama nggak pernah mandi gitu ya gitu. Terus ini saya bawa ke yayasan, kondisinya udah membaik banget dan beliau minta pulang-pulang terus, yang notabene saya pun tidak bisa apa ya bahasa kasar, saya akan dosa besar ketika dia udah tahu ada keluarganya tapi saya tetap menahan gitu loh, maksudnya menahan, sedangkan dia butuh kasih sayang seorang keluarga gitu loh, Bu. Kalau di yayasan kan nggak bisa, ada 500 orang, nggak mungkin satu-satu diperhatikan, kan tidak mungkin gitu. Makanya saya kemarin mikir tempat yang layak adalah keluarga, apapun itu kondisinya. Dulu itu sebenarnya sama ibu saya tuh pernah diurusin ya Mbak ya, si beliau ini. Suruh bantu motong Pak dulu.
berhubung beliau ini Nyun Sewu ya, mohon maaf ya, secara fisik dia kurang bersih, jarang mandi, akhirnya dia pergi kelayapan di lingkungan sekitar. Mungkin kan tepang nggih ngoten kan Pak, nggih mundar mandir, posisinya ya seperti orang stres itu tadi. Nah semenjak itu udah nggak ada kabar berita tepang ini di mana. Katanya udah 10 tahunan ya? Lebih Ya? 10 tahunan berarti 2010 itu lebih. Oh. Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 15 tahun. Lebih dari 15 tahun dia menghilang ya? Iya. Karena kondisinya juga memprihatinkan banget. Pokoknya kita nggak tahu itu gimana ceritanya. Udah tahunan juga dia ada di Bogor itu. Kenapa bisa di Bogor? Yang aslinya dia orang Jakarta ya Bu ya? Iya. Maksudnya dia di Jakarta. Nah, untuk keluarga dari Ponorogo ya? Iya. Jalan Ukel ya? Jalan Ukel. Nah, saya udah telepon, udah koordinasi sama keluarga di sana. Mereka tidak terima karena mereka tuh bukan saudara kandung katanya ya. Iya. Karena mereka hanya saudara jauh gitu ya. Saudara jauh. Nah, mereka tidak mau menerima Tepong dengan alasan katanya bukan saudara kandungnya. Orang saudara kandungnya ada di Pulau Gadung kok. Katanya coba aja ke Pulau Gadung katanya. Ke Cijantung, yang benar. Saudara kandungnya ada di sekitaran Cijantung. Cuman kita memang putus komunikasi semenjak bapaknya beliau ini pulang-pulang cuma minta warisan. Dan setelah dapat warisan, beliau juga menghilang lagi. Harusnya menyelesaikan dengan bapaknya, tapi maksudnya saya gini, Bu, ini kan udah Tepongnya kan udah dalam keadaan sehat ya. Terus ini baiknya gimana? Kira-kira? Kalau saya nggak punya kapasitas untuk itu Mbak ya, mungkin ke anak dari Mbah ini atau ke Mbahnya sendiri sih kayaknya nggak bisa untuk menentuin juga, karena Mbah sendiri sudah sepuh, udah tua kan. Beliau juga udah ngikut ke anak-anaknya semua. Untuk merawat Mbah aja kita ganti-gantian ke anak-anaknya. Kalau saya cucu ya. Jadi kalau nanti kita dapat, ya dibilang beban, sebenarnya nggak beban, tapi bisa dikatakan beban juga kan, kita nambah beban lagi. Sedangkan saudara kandungnya beliau pun sebenarnya kemungkinan masih ada di sekitaran Cijantung. Cuman memang kita dari pihak warga nggak pernah menemukan alamat tersebut. Itu di bawah tahun 2000 kita udah mencoba untuk mencari, tahun 96an itu. Udah nggak ada sama sekali? Sama sekali udah nggak ketemu. Jadi baiknya gimana nih Bu? Mbak? Saya kurang tahu, soalnya ibu saya aja ikut saya, yang ngurusin saya, anak saya sendiri banyak. Gitu. Nah, kita juga bingung ya, masalahnya juga kan saya cuman orang luar. Saya orang luar aja saya bisa pedulinya setengah mati sama Tepong. Saya berusaha jauh-jauh bolak-balik ke Bogor. Saya antar ke yayasan. Tadinya di rumah saya tinggal berapa hari ya? 5 hari. Terus setelah itu karena saya di rumah tidak punya surat izin seperti yayasan atau rumah singgah, saya tidak mau dibilang jadi penyelundupan manusia atau perdagangan manusia. Karena itu ada pasalnya gitu. Akhirnya saya bawa ke yayasan. Setelah di yayasan katanya banyak yang komen bahwa ada keluarganya di daerah sini gitu. Makanya kita bawa di daerah sini gitu. Jadi kita gimana nih? Baiknya Bapak kira-kira dari pihak keluarga sih. Kalau ibu sih bapaknya udah nggak ada, dengan ibu kan ibu sendiri ikut anak-anaknya semua, sedangkan ibu aja jalannya susah. Jadi bukan kita menolak atau enggak ya Mbak sebenarnya. Sedangkan keadaan kita sendiri juga nggak menentu gitu loh. Jadi kalau kita dibilang ini nanti kita rawat, dibilang beban, kita juga salah. Tapi kenyataannya beban juga. Jadi untuk kesimpulan mungkin secara nggak langsung si Mbah ini menolak secara nggak langsung, mungkin ya. Coba tanyain aja nanti. Karena secara beliau sendiri juga ngikut anak-anaknya. Jadi alasannya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Jadi Mbahnya gimana nih Mbah? Gimana kira-kira? Saya sih kan di sini cuman ngebantu aja gitu ya. Saya kan di sini sebenarnya orang luar ya. Sebenarnya kan yang notabene keluarga kan yang tahu silsilah masalah dan lain-lain kan pihak keluarga. Tetapi
Kalau menurut saya pribadi ya, namanya rezeki Allah tuh Maha Adil, pasti ada aja jalannya gitu. Yang pertama, yang kedua, kalau saya pribadi ya, Tepong kalau misalnya dalam lingkungan keluarga, insya Allah dia akan menjadi yang lebih baik sih gitu. Karena saya ngerawat dia berapa hari aja, sampai akhirnya saya taruh di yayasan, dia masih bisa membantu-bantu di rumah gitu. Kalau untuk pihak keluarga saya serahkan lagi sih seperti apa baiknya gitu. Mungkin mewakili anaknya mungkin. Karena saya nggak bisa orangnya. Saya ngurus ibu saya, ngurus anak saya banyak. Kan dia punya bapak. Iya tahu Mbak, dia punya bapak, tetapi kan bahasa kasarnya bapaknya belum bisa ditemukan ya gitu. Iya. Maksudnya sebagai rasa manusiawi gitu ya, sebagai saudara, untuk menampung sementara ini kita akan men-share video ini, semoga bapaknya bisa terketuk hatinya. Ini ibu saya aja saya kontrakin loh Mbak juga. Secara tempat tinggal. Iya nggak ada. Baca. Mbak saya kontrakin juga. Jadi kita juga terus terang kan Mbak di sini. Kita juga bukannya kita nggak manusiawi, enggak. Sebenarnya kita tersentuh Mbak. Secara manusiawi nggak mungkin kalau nggak tersentuh. Tapi kan terkadang ada yang lagi posisi, ya mohon maaf itu tadi, posisi lagi di atas atau di bawah. Mungkin kalau posisi kita di atas mungkin nggak perlu berbicara manusiawi, kita mungkin sangat manusiawi. Kita manusiawi kok. Memanusiakan manusia pasti kok. Cuman keadaan kita yang seperti ini pada saat ini. Dan kalau untuk kapasitas keluarga kita sebenarnya nggak begitu terlalu bisa ya sebenarnya, karena beliau sendiri keluarga masih ada. Tapi kita juga untuk mencoba sebenarnya. Kalau di Jawa, Ya. bapaknya Tepong berapa saudara? Bapaknya Tepong tuh cuma 2 saudara, satu mbah adiknya. Terus Tepong ini berapa saudara? 3 saudara. Masih hidup semua? Yang satu meninggal, yang satu mohon maaf posisinya sama. Oh sama. Dan itu terakhir kali kita komunikasi itu tahun 90-an. Tahun 90-an. Setelah itu putus komunikasi juga. Kalau di kampung ini Tepong punya rumah nggak Pak? Nggak ada. Enggak. Jadi rumah itu kan cuma satu. Kecil, ya namanya di kampung. Iya. Rumahnya si mbah ini. Saya dulu waktu kecil memang dititipin tempat mbah juga. Saya kecil sampai gede di sana juga. Terus tahun 96 kalau nggak 97 itu bapaknya si beliau ini, Tepong ini pulang kampung. Saya masih ingat betul itu, saya masih SD. Jadi dia, bapaknya beliau ini ke sana cuma minta warisan. Terus sama ibu saya, sama anak-anaknya mbah ini, kita patungan duit untuk nutupin duit warisan itu. Jadi secara nggak langsung tuh, setelah kejadian itu bapaknya Tepong ini udah menghilang setelah dapat warisan. Dan Tepong ini pernah nyamperin ke Jakarta pengen ketemu bapaknya yang Cijantung. Sampai Cijantung, menurut cerita beliau sendiri, dia dipukul sama bapaknya pakai batang tumpah itu. Saya malah terus terangnya nggak tega ya. Iya. Sebenarnya kita juga Nggak tega saya gitu loh. Kita juga nggak tega dari pihak keluarga yang Iya. mungkin bisa dikatakan keluarga jauh. Ya mungkin gini Mas, bisa dicari solusinya, dirembukin. Dan Tepong ini kan Nggak ada, udah nggak ada komunikasi. enggak, maksudnya nih yang ada. Ini kan Iya. termasuk Anda kan saudaranya kan? Iya. Saudara kan, sepupuan. Ketemunya sepupuan. Ah, sepupuan. Mungkin ya ada jalan keluarnya. Kalau Tepong ini orangnya macem-macem, nggak bisa diatur, itu mungkin Mas keberatan. Ya, kalau makan pun mungkin warga sini juga bisa ya ngasih. Yang penting dia punya tempat tinggal dulu sementara. Dia nggak ngeluyur sana ngeluyur sini, atau dikoordinasi Pak RT, dikoordinasi di Langgar apa di mana gitu. Kan dia juga orang lama sini gitu loh Pak ya. Ini sih saran Pak, bukan harus. Karena kita kan manusia juga Pak Iya, ya. Pak. Gitu, Nggak ada yang Pak. membedakan kok, maksudnya antara kita dan Tepong dengan semuanya tuh nggak ada Pak. Semuanya sama aja. Kita semua di dunia ini kan juga cuma titipan aja. Makanya kenapa saya kerja di sosial di jalan kayak gini pagi malam. Ya karena saya ngebela hak orang telantar ini mendapatkan tempat yang layak gitu.
yang semestinya. Jadi makanya sangat disayangkan sekali kalau misalnya apapun itu alasannya ya gitu, maksudnya pihak keluarga walaupun bukan kandung, maksudnya bukan orang tuanya atau bukan kakaknya, tetapi jawabannya seperti ini sebenarnya sangat disayangkan gitu, karena saya nggak kenal aja bisa berpikir lebih jauh. Even saya nggak punya uang pun atau saya susah pun, saya percaya kok kita ada Allah gitu loh. Maksudnya kita juga tidak bisa menghindari kalau Allah tuh akan membantu kita gitu. Kalau emang percaya dengan kehadiran Allah ya gitu. Jadi di sini saya juga bingung nih, maksudnya yang notabene keluarganya seperti apa gitu. Sedangkan kita kalau mau bawa ke dinas sosial kan ada keluarganya, gimana pun juga ada saudaranya, kecuali terlantar, tidak ada sanak keluarga, tidak ada yang mengenali sama sekali, itu bisa dibilang bisa dimasuk dalam kategori dinas sosial gitu. Syarat-syaratnya ini ada keluarganya masalahnya gitu. Kalau menurut saya yang saya dapatkan ini alasannya yang terlalu duniawi ya, maksudnya nggak punya uang, alasan ekonomi, banyak kesibukan dan lain-lain gitu. Kalau emang niatnya baik untuk membantu sesama umat manusia, pasti tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan apapun itu. Bicara yang sejujurnya Mbak, daripada kita nutupin bahwasanya kita palsu semuanya, kita menerima tapi nanti kita juga bisa. Jadi saya kan di sini cuma berbicara jujur apa adanya. Mungkin saya juga bohong. Daripada nanti saya bohong bikin banyak kecewa orang, Mbak. Saya terus terang di sini. Saya hanya mewakili nenek sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya saya nggak punya kapasitas untuk itu. Ibu saya ini juga saya kontrakin beneran, bukan saya bohong, bukan. Iya, saya paham. Saya kan nggak ada yang bilang bohong. Dia tadi cuma dia bilang. Ya kan situ tadi statementnya yang duniawi itu tadi mementingkan duniawi. Bukan maksudnya gini loh. Paham nggak maksudnya? Maksudnya saya gini. Kan Mas, kita agamanya sama Islam, bener nggak? Insya Allah sama. Iya, maksud saya gini, apapun keadaannya Mas ya, kalau emang bener niat ingin membantu sesama umat manusia gitu, apalagi nih saudara, bukan orang lain gitu. Kalau saya sama Mas Tepo kan saya nggak kenal ya, orang lain gitu loh. Notabene saya orang lain aja, saya bisa mandiin pakai tangan saya sendiri, saya bersihin, saya bantu di rumah, saya rawat gitu loh. Kalau emang ini dianggap keluarga, kenapa enggak untuk dirangkul sama-sama? Dia tidak menyusahkan. 5 hari boleh lihat vlog saya dan tanpa editan, tanpa settingan, tidak ada dia berontak sama sekali. Dia cuma diem, disuruh makan, terus dia habis makan cuci piring sendiri, dan itu real. Gitu, tidak menyusahkan sama sekali gitu loh maksud saya. Tempat tinggal dia bukan butuh hotel bintang 5 kok Mas. Kalau kita nggak punya hotel bintang 5. Bahasa kasarnya itu loh Bu. Astagfirullahaladzim. Dia manusia sama seperti kita, cuman butuh tempat yang teduh, nggak kehujanan, nggak kepanasan, itu aja. Alasan saya tuh gini loh. Ya tadi saya bilang kecuali orang lain, oke lah ini nggak masalah, mungkin udahlah saya bawa lagi ke yayasan atau saya bawa ke dinas sosial. Ini kan bukan orang lain, betul nggak sih? Ini kan bukan orang lain. Masa sih nggak ada rasa gimana gitu loh, yang dibilang manusiawi apapun itulah. Kalau dibilang kan ada rasa manusiawi dalam keadaan apapun, insya Allah Bismillah akan membantu merawat. Ini kan menyerahkan loh, ini menyerahkan sama saya yang relawan di jalan. Gimana menyerahkan sama saya? Kalau terlantar bener-bener, ini sih saya langsung telepon dinas sosial ini kan ada keluarganya. Saya mau ngomong apa sama dinas sosial? Kan nggak mungkin. Kalau untuk jawaban itu mungkin bisa ke anak-anaknya itu. Yang jelas memang ini saya anaknya juga. bukan Ini satu aja. Kakak lagi pulang. Ya yang ada lagi satu ini, yang lain ada di Cilengsi, ada di Bekasi. Itu loh mesti, aduh, astagfirullahaladzim. Ini kan manusia nih sama Pak Tepong. Tadi perjalanan dari Bekasi berapa jam kita kesini? 1,5 jam ya, karena macet. Nggak ada berontak sama sekali, makan apa aja juga dia terima, dikasih makan iya, tadi saya tawarin makan lagi aja nggak mau dia. Nggak ada menyusahkan sama sekali.
walaupun bapak kandungnya gitu nggak merawat, nggak ada kabar, ataupun story zaman dulunya mungkin tidak enak terhadap bapak kandungnya, ya tetaplah dia kan nggak ada salahnya ya. Dia kan nggak ada kenapa-napanya gitu loh, maksudnya. Mungkin yang salah bapaknya, tapi kan notabene dia nggak tahu apa-apa. Dia juga bahasa kasarnya jadi disabilitas mental kayak gini, gangguan mental kan bukan kemauan dia, emang dari Allah kayak gini dikasih cobaannya. Tapi kan bukan berarti dia harus dikucilkan, bukan berarti dia harus dihindarin gitu loh dari kita. Udahlah bodo amat, nggak usah dipikirin, hindarin aja, kan nggak kayak gitu juga mas. Jadi keputusannya gimana mas? Oh, saya nggak punya kapasitas. Ya enggak, ini kan emang mas nggak punya kapasitas, tapi termasuk keluarga besarnya gitu loh mas. Enggak gini, kalau iya enggak gitu. Tapi kalau sampai kejadian apa-apa jangan salahin kita orang. Iya. Saya kan itu hanya aja. sebatas cucu mas. Sedangkan di atas saya kan masih ada anak-anak. Iya, makanya kan gini mas. Juga. Gini. Ini kan sepupu. Mas juga banyak saudara. Coba dirembukin, dikumpulin dulu semuanya. Ini jalan keluarnya gimana? Kalau Mas gak bisa ambil keputusan, kumpulin saudara keluarga besar dari ini saudara-saudaranya. Mas kan sepupuan kan? Iya kan? Sama yang lain. Nih ada saudara kita kayak gini nih, gimana nih? Cari jalan keluarnya nih. Orangnya nggak macem-macem, nggak neko-neko. Coba kita pecahkan masalah ini gimana? Kita tanggung beban ini bersama. Bukan sampean yang nanggung sendirian. Jadi semua keluarga, Mas. Namanya saling tolong menolong, bantu. Apalagi sepupu. Maksud saya begitu. Saya tahu jawaban Mas ini hari tidak bisa. Karena banyak yang lain. Saya udah tahu. Tapi tolong dirembukan dulu keluarga besar Mas. Mau om, mau tante, yang lebih tua ada mungkin punya pemikiran lebih beda daripada anak muda gitu loh mas. Makanya saya maaf, saya bukan ngajarin ya. Saya kasih solusinya. Nah, sekarang ini bagaimana dia nih? Iya, saya nggak bisa ini kalau pokoknya soalnya saudaranya banyak, kalau saya mau ngasih keputusan nggak bisa. Enggak bu, kita nggak minta keputusan di hari. Ibu, rundingan dulu. Iya, ibu rundingan. Bukan, pokoknya poinnya ibunya nggak mau tahu, udah nggak mau tahu ibunya ini, ya kan bu? Udah nggak mau tahu. Kakaknya belum ada yang nomor 1. Ya kan tadi makanya kita bilang rundingkan dulu, ibu bilang enggak. Orang pulang kampung gimana? Ntar pulangnya masih kesini puasa. Lah ibu emang nggak ada handphone, nggak ada komunikasi? Saya nomornya nggak ada, yang ada anaknya. Ya kan bisa minta. Itu pokoknya anaknya suruh telepon ibunya. Ini loh bu, ya kan om, berarti udah kita udah bisa ambil kesimpulan seperti apa gitu loh. Maksudnya itu kan kita bilang rundingkan dulu, ibunya langsung bilang enggak aja. Kan gimana pun juga bisa dikomunikasiin, masih ada ini apalagi ini anak ya kan, bisa ditelepon, bisa dikomunikasiin, gimana nih caranya gitu. Kalau emang ada niat baik, kecuali ibu nggak ada niat baik. Gimana mas? Saya juga saya belum. Saya nggak bisa ngambil. Iya, saya bukan minta keputusan ini hari. Kurang tahu pak. Udah ya repot. pokoknya udah nggak mau ibunya. Ibunya udah nggak mau, Udah. udah tidak ada rasa manusiawi gitu intinya. Itu aja bu. Jadi ibu nggak mau terima gitu ya, saya nggak mau terima, udah titik ya mas. Nggak mau terima saya ya? nggak bisa ngomong. Bukan masalah nggak bisa ngomong. Pokoknya ibunya yang ini tidak saya tidak mau. Kalau saya nggak ngomong gitu. apa-apa lah ya. Ya saya kan juga nggak ngomong kalau nggak ditanyain bagaimana ya, saya nggak tahu, orang nggak ada yang diajak komunikasi dulu. Iya. Saya kan baru datang kerja juga. Ya Kan gini. bisa dibilang dikomunikasikan. Di- Ya kan Komunik- belum. Iya. Belum terus ditanyain bagaimana ya belum tahu kan. Emangnya salah ngomong gitu? Nggak salah bu, Ya, nggak salah. makanya. Sekarang. Sekarang tak mulai Ya, ibu. sekarang maksudnya bapak diterima atau enggak? Kalau belum, kalau namanya belum berarti kan masih mau musyawarah. Ya. Nah mungkin sama bapak ntar mungkin dibawa lagi, ditaruh di yayasan lagi, nah minta alamat. Tetapi Atau minta akan nomor kita telepon. kembalikan tetap gitu. Kalau kira-kira, oh Pak atau Mbak,
besok saya ke sana tak jemput, mau tak rawat gini kan saudara saya. Nah, kan begitu maksudnya Bapak. Ya. Nah, kalau kira-kira mungkin 1, 2, 3 hari sampai seminggu dapat keputusan. Oh ya Pak, kan apa Bapak nganter ke sini apa saya nganter ke sono? Kan tadi udah jelas saya ngomong Pak. Gitu. Kan saya udah jelas ngomongnya tadi Pak. Itu bagaimana ya saya bingung kalau itu bagaimana aku sendiri dan Kita kasih batas waktu tapi. Hah? Kita kasih batas waktu. Iya. Maksudnya tadi ya koordinasi sama Masnya itu siapa yang tajam hubungan Nah, Kio? kan tadi sudah ngomong. bingung kalau tidak ngomong kalau bapaknya ngomong ini tahu saya maksud. Kan nggak ada bedanya Bu. Maksudnya kan ngono. Jadi Pak sementara kita dulu. Bagaimana Bu? Sementara malam ini karena saya juga nggak punya tempat umpamanya. Jujur aja kan gitu. Iya. Top. Pak, itu yang saya tunggu omongannya Pak. Nggak mungkin saya lepas dari jalan Pak. Cuma saya tunggu. Masih bisa nggak nitip Bapak Itu 1 atau 2 yang saya hari? tunggu Pak dari ibu ini, dari abang ini. Nggak ada yang ngomong seperti itu. Nggak ada yang, kalau Bapak ngerti. Masalah nanti Pak tidak ada titik temu semua nggak mau lah. Selain di yayasan masalah yayasan nanti bagaimana tidak lanjutnya kan mungkin ya yayasan yang Iya. ini Aku baru paham kalau kayak gini kalau bagaimana Bu aku bingung loh orangnya banyak aku baru datang kan ini. Jadi kalau untuk saat ini mungkin kita dari pihak keluarga belum bisa menjawab iya atau sebenarnya lebih cenderung ke tidak. Karena anaknya ibu ini kan banyak Mas. Iya, nah itu yang saya tunggu Mas omongan situ tadi. Ya kan saya udah ngomong Mas, saya nggak punya kapasitas, saya ini sebatas cucu Mas. Saya nggak mau, kalau orang Jawa beda Mas. Orang Jawa itu harus punya toto kromo sopan santun, kita nggak mau melangkahi ya udah. yang lebih tua, gitu Pak. Ya udah. Saya nggak mau melangkahi Pak klik saya. Maksudku sing dulu liya kan urung ngerti. Nggih lah makane to Pak Kan bisa dihubungi Betul. Pak D, Pak Lek. Nggih. Kan karo kula ngoten wae. Lek Mas kan jawab sakniki kan kula mboten saged. Ngeten jawabe sakniki iki. Pak, aku saiki urung iso. Mungkin sesuk lusa seminggu lagi. Sama aku salah paham Pak, lek kula ngoten mungkin. Nah, lek saged ngoten nggih monggo kula ngoten. Sing ditunggu Bapak ini kan jawabannya Jawaban sekarang. Nah, iya jawabannya Pak, aku urung iso nampa karena Untuk saat keadaan ini. yo, aku rusak kamar, pamane. Lah, Tak nggih. bisa warang Ini kan sik. ngerti, Dik. Karena ngono ae, Bapak iki sing ditunggu maksudnya ngono kuwi. Lek kula wau kan nggih ngoten punan. Ya udah Mi. Jadi saya kan tadi memang ke situ ngomongnya. Sudah mengerti kok. Kita kan juga bertemu dengan keluarga dari anak ibu ini kan juga jauh-jauh. Iya. Kalau kita hanya lewat telepon nanti nggak begitu pembicaraannya nggak begitu hangat lah, mungkin ya nggak begitu bisa memecahkan masalah ya kalau kita lewat telepon. Mungkin kita akan undang beliau untuk kemari satu persatu. Ada yang di Cilengsi anak ibu ini, ada yang di Bekasi. Yang satunya pulang kampung hari ini baru datang. Kita juga harus nunggu juga. Dan saya Pak keputusan ora iya tak itu langsung tak. Iya, kira-kira Aku berapa bukan lama? kuwi, Mbak. Ya kurang lebih bisa kalau kita nunggunya di kampung kurang lebih bisa 2 mingguan. Aku urung iso Pak, saiki aku. Atau mungkin lebih sedikit kurang lebih 3 minggu lah. Itu saya cuma mewakili sebagai cucu Mbak ya, saya nggak punya ini untuk di situ. Keberanian ngomong aja karena saya juga bingung mau ngomong gimana. Dari anak-anak beliau. 3 minggu aku berpuasa, kita juga aktivitasnya juga banyak banget, Iya, Bu. dia ibu kakak ini Ya kita kan juga ketemu. sudah berusaha itu Mbak. Terus anaknya ibu ini di Cilengsi, terus yang satu di Bekasi. Ntar kalau kita nggak berusaha katanya kita menantarkan lagi, salah lagi. Kita juga udah berusaha. Iya, saya Kemungkinan berusaha, memang karena kurang saya lebih paling 3 tua, minggu. Mbak. Kemungkinan mungkin ya bisa nggak nyampe 3 minggu. Pokoknya nunggu kakak yang paling tua kalau saya mah. Orang saya itu orangnya ngomongnya nggak pinter, nggak bisa. Rumah Bapak di mana? Ponorogo. Kok Ponorogo? Bukannya di Cijantung? Di mananya Cijantung? Ingat gak?
Luka BLK mana? jantung. Ya dekat mananya? Jantung. Iya. Kantor. Kantor BLK. Jantung. Dari kantor BLK terus kemana lagi? Udah. Kantor BLK. Tadi kagak ngomong, gua ajak ngomong nggak ngomong, sekarang ngomong. Dekat pasar induk Cijantung. Terus di mananya? Di mananya tahu? Ya nggak tahu rumahnya. Dari pasar induk Cijantung dekat. Dekat. Di mananya? Nggak. Soalnya 10 tahun nggak akan Nggak tahu. nyambung. 10 tahun loh. Iya. Maksudnya bukan waktu yang sebentar. Bentar. Kalau cuma 2 tahun mungkin dia ingat. 10 tahun bahasa kasarnya udah rubah semua. Iya. Belum memori dia rusak. Iya. Bu, saya minum nih bu. Di mananya pasar induknya? Iya, Cijantung. Iya. Rumahnya di jalan apa? Nggak tahu itu dulu. Kalau gini, kalau saya bawa ke sana kamu tahu rumahnya? Hah? Saya anterin ke sana tahu rumahnya? Kalau diantar ke Cijantung tahu? Tahu? Benar? Dekat pasar induk. Iya. Pasar induk Cijantung, Jantung. iya. Dekat situ nggak tahu? Jadi gimana nih Om? Maksudnya gini kan, ini katanya prosesnya untuk mempertemukan keluarga katanya 3 minggu. Nah terus kalau emang itu ya udah besok kita ajak ke Cijantung dulu. Apabila dia ingat, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau nggak ingat, kita kontrakin aja di daerah sini. Kita cari aja kontrakan, kita bayarin. Dia butuh fasilitas apa, ntar kita siapin semuanya. Gitu. Tapi gini loh ya Mas, ya. Kita sih berkorban ini karena demi manusiawi, ya. Tolong nanti kalau kita udah kontrakin dilihat, diperhatiin, ya. Dari awal tuh Enggak, saya nggak usah panjang itu aja. Saya minta tolong nanti kalau Bagaimana saya sih, kontrakin, tolong dilihat. Ya, itu aja. Ya Mbak. Ya. Kalau ngomong ntar kepanjang lagi nggak ketemu titik temunya. Jadi dari tim kita ini mau berkorban. Kita juga lihat ini manusia, kita manusia. Bukan kita kebanyakan uang ya Mbak. Tapi ini udah panggilan hati nih dari atas. Gitu loh, itu aja saya. Mau tinggal daerah sini? Nggak mau? Mau tinggal mana? Di Jantung. Ya, oke. Nggak apa-apa, kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Kita coba dulu. Jadi besok kita ke daerah Cijantung. Aduh, semoga kita ketemu gitu. Jujur sih sebenarnya aku hopeless banget. Kenapa? Karena kan udah 10 tahun nih ya. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Kecuali 2-3 tahun, aku yakin dia masih ingat. 10 tahun semuanya sudah berubah gitu loh, maksudnya ketika nanti di pasar induk saya nggak tahu dia ingat apa enggak, tetapi nggak apa-apa kita coba. Kalau misalnya nanti dia nggak ketemu atau tidak ada jalan lain, kita akan kontrakin di sini. Kenapa? Karena jujur dinas sosial tidak bisa menanggung Pak Tepong karena dia punya keluarga. Yayasan pun juga sama, kita hanya membantu orang terlantar. Jadi kita gimana pun juga tetap berharap keluarganya atau saudaranya yang tetap akan bertanggung jawab. Jadi semoga mendapatkan titik terang dalam masalah ini. Mohon doanya. Dengan kerendahan hati saya bukan manusia yang sempurna. Saya masih banyak banget kekurangan hidup saya. Tapi saya berusaha hanya membela hak orang terlantar yang sesungguhnya gitu, dalam arti dia butuh tempat tinggal yang lain seperti kita, dan dia pun juga sama menginginkan seperti itu. Menginginkan dapat perhatian dari seorang keluarga, di lingkungan keluarga kembali. Itu aja sih yang dia butuhkan. Nggak banyak kok, dia nggak butuh tempat tinggal mewah, nggak butuh sesuatu yang menurut dia nggak ada di angan-angan. Ya mungkin dia hanya berpikir dapat makan aja udah alhamdulillah ya Om ya. Iya. Dapat makan setiap hari aja udah alhamdulillah, apalagi dapat dukungan dari keluarga. Sekali lagi sih saya berharap apapun itu masalahnya sama bapaknya ya Om ya, sama bapaknya atau sama siapapun itu, tolonglah ya, kita sama-sama manusia. Kita hidup cuma satu kali di dunia ini, kita umur nggak ada yang tahu, bisa 1 menit lagi, 1 jam lagi, bisa besok, lusa, kapanpun Allah
ngambil, kita sudah harus siap gitu, maksudnya dalam arti berikan yang terbaik untuk orang lain, siapapun itu, apalagi ini saudara ya. Yang bukan saudara aja bisa peduli banget, kenapa yang saudara tidak bisa peduli gitu. Jadi buat kalian ambil hikmah yang baik, yang buruknya dibuang. Terus sekali lagi saya minta maaf kalau saya ada salah. Saya hanya di sini berusaha yang terbaik untuk semua pihak ya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tebarkan kebaikan dimanapun itu.